Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 Sosiologi Kesehatan Angkatan 2021 yang beranggotakan Ade Aryani, Aurelia Dona, Faisal Ahmad, dan Talfania Zaza akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu tentang kesehatan dan keperawatan dalam bencana. Nah, di dalam slide ini kami akan membahas apa sih bencana itu, seperti apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi yang akan dibahas di sini. Jadi, simak terus sampai selesai ya. Jadi, aku akan menjelaskan dulu apa sih bencana itu. Nah, pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan karena faktor alam, non-alam, maupun manusia. Bencana faktor alam beberapa contohnya seperti puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Kemudian, bencana non-alam bisa meliputi banjir, polusi asap industri, dan penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kekeringan. Sehingga dari bencana-bencana tersebut menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan dapat mempengaruhi psikologis dan sosiologis seseorang loh. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan untuk lebih aware dengan mempersiapkan hal-hal yang sekiranya penting dan dibutuhkan masyarakat apabila terjadi suatu bencana. Penanganan itu disebut juga sebagai mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan yang rawan bencana. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan perencanaan penanggulangan bencana, terutama bagi petugas kesehatan, lalu mendukung pelaksanaan pelaporan kejadian bencana secara cepat dan tepat, dan memberikan informasi secara rinci dan aktual kepada semua pihak yang terlibat dalam unsur-unsur penanggulangan bencana. Contoh mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membuat dan memberikan informasi tentang wilayah yang rawan bencana, kemudian pembuatan infrastruktur yang tahan gempa, penghijauan lahan gersang, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bencana. Di sini saya akan melanjutkannya. Bencana seperti yang kita ketahui bersama adalah sesuatu yang terjadinya secara tiba-tiba dan juga tidak dapat diharapkan. Nah, bencana itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, bencana, dan juga pasca bencana. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pra-bencana. Pra-bencana ini terdapat juga tiga tahapan, yaitu pencegahan, mitigasi, dan juga kesiapsiagaan, di mana pencegahan merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian, pengubahsuaian fisik, dan juga lingkungan. Yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan juga menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang. Nah, upaya seperti perbaikan struktur bangunan dan penanaman modal bangunan tahan bencana merupakan upaya mitigasi. Yang ketiga adalah fase kesiapsiagaan, di mana fase yang merupakan persiapan yang baik dengan memikirkan berbagai tindakan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana dan menyusun perencanaan agar dapat melakukan kegiatan pertolongan serta perawatan yang efektif pada saat terjadinya bencana. Bencana gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada 21 November lalu, apakah sudah pernah dilakukan tahap pra-bencana ini? Tentu sudah. Hal ini dibuktikan dari adanya himbauan sekitar seminggu sebelum terjadinya gempa tersebut. BPBD Cianjur mengumumkan harus ada kewaspadaan bagi masyarakat Cianjur, karena mengingat hampir keseluruhan wilayah Cianjur berada pada zona merah rawan bencana. Nah, sebelumnya juga telah dilakukan sosialisasi oleh BPBD terhadap masyarakat Cianjur terkait tanggap darurat bencana. Kemudian yang berikutnya ada fase bencana, yaitu waktu saat bencana terjadi. Fase pasca bencana adalah tahapan setelah terjadi bencana. Semua fase ini saling mengaruhi dan berjalan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi mengapa gempa berkekuatan moderat di Cianjur bisa terdampak begitu fatal. Yang pertama, gempa sendiri terjadi cukup dangkal pada kedalaman 10 km. Selain itu, terjadi pula amplifikasi, yakni bertambahnya kekuatan dari guncangan gempa pada wilayah yang memiliki lapisan tanah lunak. Dan ini yang menyebabkan terjadinya longsor di beberapa titik. BNPB hingga sekarang menyatakan ada 12 kecamatan yang terdampak gempa, yang menyebabkan lebih dari 58.000 jiwa mengungsi. Yang kedua ada faktor
adalah penduduknya yang padat. Gempa yang sama yang terjadi 20 tahun lalu dampaknya tidak sebesar saat ini. Jumlah penduduk yang lebih padat membuat jumlah korban yang terdampak pun menjadi lebih besar. Faktor ketiga adalah bangunan di wilayah terdampak memiliki struktur yang tidak tahan gempa. Banyak kerusakan terjadi karena strukturnya tidak disiapkan untuk itu. Karena dari masyarakat sendiri tidak memahami resiko gempa yang mengintai di wilayah mereka. Pertama dimulai dari tahap fase pemulihan, di mana pada fase ini individu atau masyarakat dengan kemampuannya sendiri dapat memulihkan fungsi seperti sedia kala. Misalnya seperti melakukan perbaikan darurat tempat tinggalnya, pindah ke rumah sementara, mulai masuk atau bekerja kembali sambil memulihkan lingkungan tempat tinggal. Institusi pemerintah juga membantu menyusun rencana untuk rekonstruksi sambil memberikan bantuan kepada korban. Lalu yang kedua, fase rekonstruksi atau rehabilitasi. Fase ini di mana individu atau masyarakat berusaha mengembalikan fungsi-fungsinya seperti sebelum bencana dan merencanakan rehabilitasi terhadap seluruh masyarakat. Namun seseorang ataupun masyarakat tidak dapat kembali pada fase di mana sebelum terjadi bencana, sehingga diharapkan kehidupan individu atau komunitas dapat dikembangkan secara progresif. Jika dikaitkan dengan gempa Cianjur yang telah terjadi, kini warga Cianjur tengah dalam fase pemulihan pasca bencana. Pemulihan berupa pembangunan posko peduli oleh BRI berupa posko kebutuhan logistik, tenda evakuasi, posko media, posko dapur, kamar mandi, dan toilet portable. Lalu, fase rekonstruksi sudah mulai dilakukan bagi warga yang akan direlokasi pada Senin 5 Desember 2022, di mana rekonstruksi pertama akan dibangun 200 rumah yang nantinya anti gempa. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun pengucapan, kami mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa.